Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Latif. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, NIM 1818063. Kali ini akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Apa itu administrasi layanan khusus? Yaitu salah satu substansi dalam manajemen pendidikan yang diberikan khusus kepada peserta didik agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Menurut para ahli, adanya layanan khusus di sekolah ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ini sendiri dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajarnya. Nah, dalam layanan administrasi layanan khusus ini tentu dibutuhkan beberapa fasilitas untuk menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah. Fasilitas yang dimaksud itu diantaranya adalah pusat sumber belajar dan perpustakaan, yang mana di sana terdapat banyak sumber ilmu yang bisa dipelajari dari buku-buku yang dibaca. Usaha kesehatan sekolah, yaitu UKS, kafetaria buat makan siang, asrama, tempat ibadah, koperasi, dan juga alat transportasi pembantu untuk kegiatan bisa datang ke sekolah. Pada artikel yang lalu kan membahas tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, kali ini tentu ada dengan yang namanya layanan dari hubungan sekolah yang tadi. Apa itu administrasi layanan khusus? Yaitu sering biasa disebut dengan manajemen. Manajemen merupakan alat mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara tidak langsung yang berkenaan dengan proses belajar mengajar itu sendiri. Tetapi secara khususnya diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam menjalankan proses belajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam berbasis sekolah ini, manajemen berbasis sekolah, atau biasa disebut dengan MBS, yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa atau negara. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah, memperlancar semua aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri, serta dapat memenuhi kebutuhan siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan oleh sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun menyangkut aspek rohaninya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan
pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien dan optimal dalam melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan. Bentuk pelayanannya sendiri yang pertama yaitu adanya dengan pustaka. Pertama sekali itu pustaka merupakan salah satu unit memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran. Di sekolah sendiri melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah ini sendiri adalah perpustakaan yang terhubung pada sebuah sekolah, bukan yang perpustakaan di luar sekolah. Itu lain cerita dengan hal ini. Perpustakaan sekolah ini sendiri dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang terhubung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya yang bersangkutan oleh sekolah tersebut dengan tujuan utama untuk membantu sekolah mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa pembagian mengenai perpustakaan sekolah ini yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang dan tingkatan sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan, yaitu yang pertama perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah yang disebutkan dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang pendidikan. Fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah ini sendiri yaitu yang pertama pastinya fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan mengenai hal yang ingin ia cari pada buku yang ada di perpustakaan ini sendiri. Yang kedua sebagai fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang ingin dicari oleh siswa tersebut. Yang ketiga adalah sebagai fungsi rekreasi. Sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka ini sendiri dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, dan hiburan lain sejenisnya. Yang keempat sebagai fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang keenam adalah yang kelima itu sebagai fungsi penanaman rasa tanggung jawab melalui perpustakaan sekolah. Para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Para pelajar dapat diikut sertakan dalam pelajaran rutin. Perpustakaan seperti membantu penyelenggaraan, peminjaman dan pengembalian buku, mencetak buku-buku yang ada di rak ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dan memanfaatkan perpustakaan ini sendiri. Selanjutnya sebagai penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah yang baik juga harus membantu pelajar untuk mengembangkan kegemaran dari hobi yang dimiliki oleh siswa ini sendiri. Berikutnya adalah pengelolaan bahan pustaka. Bahan pendidikan yang dimiliki perpustakaan sekolah sebelum dipinjamkan kepada siswa dan siswi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Proses pengolahan bahan pustaka ini sendiri terbagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama proses klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Yang artinya penggolongan. Dalam proses pengolahan bahan pustaka,
akan mengalami proses pengklasifikasi atau menggolongkan. Proses bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya atau golongan dari isi yang ada di buku tersebut. Sistem klasifikasi yang lazim digunakan di sekolah sendiri adalah sistem persepuluhan DW. Sistem ini disebut persepuluhan karena memakai angka-angka persepuluhan untuk menyatakan cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Yang kedua, adanya katalogasi. Merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tujuan pada suatu katalog. Katalog adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan buku dari buku yang merupakan wakil atau bahan bukan buku itu. Yang ketiga, pemberian stempel pada buku. Yang biasa kita lihat kalau peminjaman buku di perpustakaan pasti distempel sebagai bukti buku tersebut milik perpustakaan ini sendiri. Selanjutnya akan lanjut pada proses pemberian stempel. Nah, setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus diberi stempel. Pemberian stempel tersebut dilakukan pada bagian bawah halaman belakang judul. Bisa juga di depan judul tapi di bawahnya. Nah, yang keempat, pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Yang kelima, pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di sebuah rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan mudah untuk ditemukan. Nah, selanjutnya yaitu peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Dalam proses administrasi pelayanan khusus ini, tentu guru berperan sangat penting pada bagian ini. Yang pertama, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Dan yang kelima, guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan ini sendiri. Selanjutnya, setelah membahas tentang perpustakaan sekolah ini, tentu ada yang namanya laboratorium. Laboratorium ini adalah sarana pendukung dalam pembelajaran sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melakukan kegiatan kerja. Pekerjaan ilmiah yang seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar ini sendiri. Tentu berikutnya ada jenis-jenis laboratorium. Nah, laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi yang bersangkutan. Menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia dan fisika dan sebagainya. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPA dan laboratorium IPS. Menurut bidang ilmu teknik labor, laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Nah, berikutnya adalah perencanaan penggunaan labor.
Yang pertama adalah jenis labor yang digunakan, kedua pihak yang akan menggunakan labor, ketiga waktu yang tersedia, yang keempat peralatan yang akan diperlukan, yang kelima jenis bidang studi, yang keenam topik yang akan dipraktikumkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor. Langkah yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta sub pokok bahasan. Kedua, menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat, mengembangkan desain instruksional. Yang kelima, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam, peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Ketiga, selanjutnya setelah laboratorium tentu ada yang namanya UKS, unit kesehatan sekolah. Nah, UKS ini merupakan salah satu sarana yang meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Menurut seorang ahli pada bukunya yang berjudul Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah, mendefinisikan layanan kesehatan sekolah ini sendiri adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bahan dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri, yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu atau mungkin yang bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah kafetaria, yaitu kantin sekolah. Pada awal didirikannya bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria atau kantin sekolah ini sendiri diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Kafetaria sekolah ini sendiri tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah, atau seperti Dharma Wanita yang ada di sekolah. Namun, ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran kantin sekolah ini mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Nah, selanjutnya adalah sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan sarana peribadatan ini sangatlah penting dan diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik,
khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasa di sekolah adalah masjid dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah asrama. Asrama bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tapi biasanya asrama ini sendiri adalah seperti di pesantren atau pondok pesantren. Terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para peserta didik dan petugas asrama tersebut. Yang pertama adalah tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan misalnya kiriman orang tua yang terlambat, dapat saling membantu sesama teman. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan khusus dengan bekerjasama dengan menggunakan azas kekeluargaan dalam menjalankan sebuah usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania anggotanya. Unsur yang ada di koperasi ini sendiri adalah bahwa yang pertama yaitu perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua adalah sukarela menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Layanan koperasi sendiri mendidik para siswa untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan menjadi mandiri. Koperasi yang ada di sekolah terbagi menjadi dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Yang dalam pengelolaannya, pengembangan ini melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat dengan KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaan dan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik dan kedudukan guru di dalam KOPSIS, yaitu sebagai pembimbing saja. Nah, berikutnya ada namanya transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan nyaman datang dan pulang tepat waktu. Pihak sekolah sangatlah diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat sekolah, di tingkat prasekolah seperti tingkat pendidikan TK dan PAUD dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi ini sendiri sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pada pihak swasta. Nah, jadi peran guru. Berikutnya adalah peran guru dalam administrasi layanan khusus ini sendiri adalah itu salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus ini adalah dalam bidang asrama. Pengelolaan asrama adalah pengurusan asrama dan pelaksanaan asrama sekolah.
Pengurus asrama ini berjumlah biasanya 5-7 orang yang terdiri atas guru dan anggota Dharma Wanita sekolah yang bersangkutan oleh serta diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Masa kerja pengurus asrama dapat 3-5 urusan 3-5 tahun. Dan setelah itu perlu ada pilihan lagi untuk sebaiknya kepengurusan asrama sekolah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya yang ditetapkan oleh sekolah ini sendiri. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Sedangkan pelaksanaan asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan keamanan. Nah, contoh pertama, membuat peraturan penyelenggaraan asrama. Misalnya, menentukan beberapa syarat dalam penerimaan para siswa untuk dapat diterima sebagai penghuni asrama sekolah, atau menentukan biaya minimum atau tidak komersial, dalam arti bahwa penentuan tarif biaya di sini adalah untuk mendidik para penghuni asrama agar dapat bertanggung jawab, mandiri dan menghargai diri. Menentukan waktu pembayaran sewa, misalnya ditarik setiap 1 semester sekali atau setiap bulan. Ya, berikutnya mengatur atau memberi sanksi kepada penghuni asrama yang melanggar peraturan. Selanjutnya menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Misalnya menentukan besarnya biaya untuk pemeliharaan gedung, termasuk pengecatan dan perbaikan kerusakan ringan. Dan menentukan besarnya biaya untuk menjaga kebersihan gedung di halaman sekolah, termasuk peralatannya. Berikutnya membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama. Misalnya kunci kamar harus disimpan di kantor asrama apabila penghuni hendak pergi ke sekolah atau bepergian untuk keperluan. Dan sebaiknya di kantor asrama disediakan tempat kunci sendiri yang masing-masing kunci diberi nomor kunci. Atau misalnya setelah masing-masing para penghuni asrama sekolah harus memiliki gembok sendiri dan anak kunci dibawa sendiri-sendiri oleh penghuni asrama. Dan membuat jadwal piket juga untuk asrama ini, piket jaga malam bergiliran selama 24 jam, di mana masing-masing 6 jam. Atau menyusun peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban petugas pelaksana, termasuk pembantu-pembantunya. Kesimpulan dari administrasi layanan khusus ini sendiri adalah, secara umum pengertian administrasi adalah segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan kelengkapan yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Nah, layanan administrasi khusus ini sendiri di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah ini sendiri. Sekian materi saya tentang administrasi layanan khusus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.